dia pokoknya. By the way, Nurul ini teman satu kelasnya si Ami, Wak ya. Diam aja dia. Gak banyak omong sama sekali. Nah teman-temannya sedikit bingung Wak melihat sikap Nurul nih kok udah gak kayak biasanya. Kok banyak diam aja dia ini kan. Tapi mereka waktu itu hanya berpikir, oh mungkin Nurul lagi bad mood kali ya, atau mungkin memang lagi ada masalah. Nah dah lah tuh, lanjutlah belajar lagi. Sampailah tiba di saat jam istirahat Wak. Semua anak-anak kan keluar lagi nih untuk istirahat. Semua keluar kecuali Nurul. Dia tetap diam di mejanya sambil menatap kosong ke arah buku catatannya. Diam aja. Begitu. Sampai setelah waktu istirahat selesai pun Wak, Nurul masih ada di bangkunya dengan keadaan yang sama, masih melengok ke arah buku depan mata itu Wak. Gak istirahat dia. Nah nengok kayak gitu satu persatu kawan-kawannya pun kayak mulai ngegodain si Nurul nih Wak. Barek mana masalah nampak ya Rul. Kayak berat kali masalah nampak ya Nurul. Sampai ndak gerak-gerak kami tengok dari tadi ya. Baru putus kau Nurul. Galau kali nampak ya, udahlah cari aja yang baru lagi, itu sama abang aja gitu lah, kayak digoda-godain gitu Wak. Nah waktu udah digoda-godain kayak gitu tetap aja nggak ada respon dari si Nurul. Diam aja si Nurul tuh Wak. Dan keadaan bedanya si Nurul ini Wak, nggak cuma terjadi di hari itu aja, melainkan Nurul ini menjadi banyak diam dan menyendiri seperti ini selama beberapa hari ke depan. Beberapa hari setelah kejadian dia narik sesuatu di taman tuh Wak. Sampailah di suatu hari pas pelajaran siang Wak, tiba-tiba Nurul ini kesurupan. Dan menurut kesaksian teman sebangkunya nih, wah ini seram nih. Si Nurul ini awalnya tuh bertingkah biasa aja. Ini kesaksian kawannya ya, kawan sebangkunya. Awalnya dia biasa aja kawan. Ya macam dia beberapa hari kemarin diam-diam aja tuh, masih kayak gitu. Gara-gara aku juga nggak nyaman, akhirnya aku tanyalah sama dia, kok ngapa Nurul kok diam-diam aja dari kemarin, lagi galau kau, ceritalah sama aku. Nah pas lagi ngomong ini, awalnya si Nurulnya menjawab, wah enggak biasa aja. Hah, dari yang dia ketawa Wak, tiba-tiba dia mendadak diam gitu loh. Nah aku nengok itu kan, aku udah ngerasa iya ada yang aneh ini, kata kawan sebangkunya kan. Tadi kok ngakak, tiba-tiba kok diam kayak gini. Diperhatikan lagi sama si kawannya ini. Dan kalian tahu nggak lama kemudian aku lihat tangannya si Nurul nih yang awalnya terlipat di atas meja kayak gini, tiba-tiba merentang lurus ke depan, terus jari-jarinya yang awalnya terbuka kayak gini Wak, mengepal. Kayak gini, ngepal. Kan? Nah aku yang kaget nengok tingkah dia kayak gitu, langsung aku tatap mukanya. Nah disitulah waktu aku tengok mukanya, mata Nurul tuh udah putih semua tau kalian. Yang hitam udah nggak ada tuh, putih. Disitulah baru aku menjerit. Bu Nurul kenapa nih? Kata dia kayak gitu. Itu yang buat teman-teman sekelasnya Nurul yang lain termasuk Ami pun yang lagi fokus belajar tuh langsung noleh lah ke arah mereka. Dan mereka semua yang ada di kelas itu pun ikutan kaget Wak, karena mereka juga melihat matanya si Nurul itu putih semua. Terus tangannya ngepal kayak gitu, ngerentang ke depan kayak gini Apa nggak shock semua waktu itu Wak? Ibu guru pun nengok, ibu guru pun nengok. Dan pada saat itu Wak, ibu gurunya langsung ngambil instruksi nih. Dia bilang gini, cepat kalian ke tempat ibu sekarang, cepat. Akhirnya anak-anak yang lain tuh berjalan tuh pelan-pelan ke arah ibu guru yang di depan kan. Nah pas mereka ini pelan-pelan bergerak mendekat ke ibu guru, tiba-tiba matanya Nurul ini langsung menatap ke arah mereka. Kebayang kalian kan, dia kan diam pertama kayak gini kawan-kawan ini kan pada jalan, ibu guru di situ jalan semua kan, set. Dia kan kayak ini. Tiba-tiba nih matanya, anggaplah mataku nih putih Wak ya. Gini, kawan-kawan yang bergerak dia langsung gini. Serem banget. Cepat aja jalan kata ibu tuh kan. Cepat. Nah, nggak usah ke tempat ibu, kalian jalan aja ke pintu keluar ya nak. Ya, jalan pelan-pelan kata ibu tuh gitu. Udah lah tuh perlahan mereka bergerak lah kan. Bergerak nih. Dengan posisi mata Nurul tuh masih menatap mereka, bergerak kepala ini nengok mereka jalan kan gini. Gitu. Nah posisi Nurul waktu itu berada di bangku ketiga dan merupakan bangku kedua dari belakang Wak. Kayak di tengah dia berarti kan. Nah mejanya ada di baris kedua dari pintu. Jadi ibarat agak memojok lah dikit siapa si Nurul. Udah lah tuh kan kawan-kawannya diam aja tuh. Fokus Wak, jalan Wak. Cepat lah kau udah jalan. Nyampe depan pintu Wak. Tiba-tiba Nurul langsung berdiri dengan kasar yang sampai akhirnya buat bunyi kursi yang kuat tuh loh. Prak, dia bangun kayak gitu kan. Bangun dia masih, badannya langsung berputar ke arah kawan-kawannya Wak. Ya Allah, aku membayangkan dengan jelas. Ami sama kawan-kawannya untungnya tetap kompak nih Wak. Dia diam ya kan, sama-sama tatap-tatapan mereka nih. Mereka tengoklah ke arah ibu guru, Bu, nih kami harus ngapain lagi ini Bu. Dan tanpa tadi ngali-ngali, ibu langsung ngangguin kepala. Kabur, kata ibu tuh. Dengan begitu mereka semua langsung Wak berlari itu keluar pintu. Ibu guru pun ikut juga berlari Wak. Dan pada saat itu
Pas mereka kabur, Nurul pun ikut ngejar mereka. Wah, ya Allah. Tapi untungnya waktu itu ibu guru dengan cepat langsung bisa menutup pintu. Kurung lah itu jadinya, akhirnya Nurul di dalam kelas sendiri, Wak. Dan akhirnya waktu itu Ami sama beberapa kawan-kawannya langsung itu berlari ke tempat kepala sekolah untuk memberitahu tentang hal menakutkan itu, Wak. Nurul akhirnya terpaksa memang harus dikurung terlebih dahulu di kelas karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menetralkan Nurul. Udah lah kan dilapor, Pak, tadi gini, Pak. Dan gak lama kemudian akhirnya kepala sekolah pun datang bersama Ustadz. Setelah itu barulah dibacakan ayat-ayat kepada Nurul. Nurul gak sadarkan diri, Wak, dibawa balik itu sama orang tuanya. Hari itu ya. Kebayang gak sih kalian? Bangun, wah, dikejar, ya Allah. Belum habis ceritanya nih, Wak, ya, belum habis. Setelah kejadian itu, Wak, Nurul gak masuk sekolah sampai seminggu lamanya. Sampailah di hari ke-8, Nurul masuklah kan ke sekolah seperti biasanya nih. Nah, pada saat itu gak ada hal yang aneh, Wak, terlihat dari Nurul. Dia kembali lagi menjadi berisik dan heboh di kelas. Udah gak diam-diam lagi dia nih. Nah, sampailah masuk di jam pelajaran siang, Wak. Kebetulan mereka waktu itu belajar prakarya. Dan saat itu mereka diharuskan membawa banyak alat tulis kayak gunting, kayak cutter, ya masih banyak lagi lah buat prakarya. Dan kebetulan lagi di hari itu Ami gak berada di kelas 89 itu, Wak, karena Ami sedang mengikuti ulangan susulan di kelas 81. Nah, pada saat Ami lagi mengerjakan soal nih, Wak, ya, tiba-tiba nih terdengar suara jeritan keras lagi dari luar kelas yang akhirnya membuat semua orang di 81 tuh pun kaget lah kan. Ih, apa tuh? Dengar kalian? Kok ada orang suara teriak? Nah, pada saat itu bapak guru yang sedang mengawasi ulangan Ami dan teman-teman lainnya bilang, udah, fokus, kerjakan soal kalian. Jangan ada yang ngintip-ngintip keluar, biar bapak aja ngecek. Dah, fokus, kerjakan sekarang. Dah, jalanlah bapak ini pergi keluar ngecek. Ami sama kawan-kawannya pun lanjut lagi nih ngerjain soal. Tapi, Wak, nggak lama kemudian ketika bapak guru ini balik, bapak ini balik dalam keadaan pucat, Wak. Masuk langsung dikuncinya pintu. Nah, mereka yang ada di kelas 81 kan kaget kan, Pak, ngapa pintunya dikunci, Pak? Bapak kenapa? Kok pucat kali? Ngapa di luar, Pak? Ada banyak kali lah pertanyaan yang keluar dari murid-murid di sana kan, Wak. Udah, diam kalian, diam. Jangan keluar kelas. Nurul kesurupan lagi. Itu kata bapak gurunya. Nurul tuh yang teriak berarti, Wak. Nah, kagetlah mereka semua yang ada di sana kan. Aduh, masukkan lagi si Nurul, Wak. Dan gak lama kemudian, Wak, biar kalian tahu, terdengar tuh pengumuman dari speaker sekolah yang mengatakan, anak-anak semuanya cepat tutup pintu kelas kalian dan jangan ada yang keluar kelas. Diumumin, Wak, di sekolah. Dan gak lama setelah pengumuman tersebut, Wak, kembali terdengar lagi suara ketawa dari luar kelas mereka. Dan karena penasaran ya kan, semua pada sontak lah mendekati jendela tuh, Wak, ngelirik nih arah keluar. Ada apa, woy. Begitupun si Ami. Udah gak bisa dilarang lagi sama bapak pengawas tuh. Orang bapak juga ketakutan kok. Dan pas saat si Ami ini mengintip, Wak, Ami kaget sejadi-jadinya karena dia melihat Nurul lagi berada di tengah lapangan berumput tadi, sedang bermain-main sambil tertawa sayup-sayup. Terdengar Nurul ini berkata, cantiknya bunga ini, katanya pakai bahasa Melayu. La cantik bunganya, cantik betul, kayak gitulah mungkin kurang lebih kan. Soalnya dia itu mendayu-dayu katanya. Semua pada lihat, Wak, Nurul kayak gitu. Aduh, aku merinding. Dan setelah itu mereka pun kaget sekaget-kagetnya ketika mereka melihat Nurul mulai berlarian ke arah mereka sambil membawa sebuah gunting di tangannya, Wak. Bawa gunting. Kayak gitu. Nurul mulailah ngedekatin kelas-kelas yang ada di samping kiri dan kanannya kan. Sampailah titik di mana Nurul nih sampai di depan ruangan 81, ruangan ulangan si Ami itu. Nurul menatap di ke arah mereka yang lagi berada di dalam itu sambil mengetuk-ngetukkan gunting yang dibawanya ke kaca jendelanya sambil berkata, "Yuk, main yuk. Main yuk. Yuk. Main yuk, Kak, yuk. Kak. Main, Kak, yuk." Nengok itu mereka pun langsung akan menjauhi kaca. Nurul pun kemudian berpindah ke arah pintu, Wak. Dan dia terlihat seperti mencoba ingin membuka gagang pintu dari luar tuh. Tak, kan dia bisa terbuka, kan dikunci sama si bapak kan. Terus tiba-tiba diketok-tok kan ya. Tak. Pakai ujung gunting yang dia bawa tadi itu, Wak. Tak, pertama pelan tuh. Wah, makin lama makin kuat. Dan bahkan, Wak, Ami serta teman-temannya bisa melihat